Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Nuna. Sebuah kisah yang berjudul Astral. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa saat kemudian datang seorang pria parubaya bersama dengan Basir. Pria itu terkenal sebagai peracik obat. Ia biasa menyembuhkan orang sakit, digigit ular, orang yang tenggelam pun bisa ditemukan olehnya. Pekerjaan utamanya adalah pencari ikan di sungai. Karena keahliannya itu, banyak yang mengira pria itu adalah suami dari Dewi Ayu, penunggu sungai. "Siapa namamu, Paman?" tanya Ajeng Kamarati. "Saya Wiro Ndoro Putri," jawab lelaki berkulit hitam sehitam gagak. "Mohon maaf Raden, boleh saya lihat?" Orang pintar itu meminta izin pada Raden Kertakesuma. Dirabanya kaki kiri sang Raden, seketika matanya terpejam. Pria itu tidak berani menyentuh kaki Raden Kertakesuma terlalu lama. Hawa panas yang ditimbulkan begitu besar. "Mohon ampun Raden, saya tidak sanggup. Ilmu saya tidak bisa menandingi kesaktian orang itu Raden." Pria parubaya itu beringsut dari pembaringan. Dia menatap Basir dan menggelengkan kepalanya. Basir tercengang. Ia tidak percaya orang pintar itu memilih untuk menyerah. "Apa maksudmu Paman? Apa yang sebenarnya menimpa suamiku?" Ajeng Kamarati tampak gelisah. "Ampun Doro, Raden Kertakesuma telah ditelu." Pernyataan pria itu membuat semua yang ada di sana terkejut. Ajeng Kamarati hampir terjatuh, namun seorang emban segera menopang tubuhnya dan menuntunnya duduk di atas tempat tidur. "Apa? Tidak ada yang dapat kami perbuat untuk menolong Raden Kertakesuma?" Basir ikut bertanya. Ia sendiri tampak sangat ketakutan. "Mungkin kalian bisa meminta tolong pada orang yang memiliki ilmu putih. Biasanya ilmu hitam bisa dikalahkan dengan lawan yang sepadan, yakni ilmu putih," terang pria itu lagi. "Apa itu ilmu putih Paman?" Rupanya Ajeng Kamarati masih menyimak, meskipun badannya terasa lemah. "Ilmu putih ialah ilmu yang diajarkan di pesantren-pesantren Doro," terang orang pintar bernama Wiro. Baik Basir maupun Ajeng Kamarati sama-sama membisu mendengar penjelasan Wiro. Mereka tahu apa itu pesantren, tapi baru kali ini mendengar istilah ilmu putih. Dan sebetulnya kata-kata yang dari tadi terngiang di telinga dan berkelebat di pikirannya adalah teluh. Kata itu terdengar menakutkan dan mengancam. Si orang pintar mohon izin untuk pulang. Ia memberikan ramuan dari dedaunan untuk dibalurkan pada kaki sang Raden. Basir mengantarnya sampai depan. Ia menatap lelaki hitam legam yang segera lenyap dalam gelap. Ajeng Kamarati terus menemani suaminya. Ia tidak tahu ramuan apa yang dibalurkan orang pintar itu. Tapi suaminya tampak lebih tenang. Erangan itu sudah tidak terdengar lagi, tetapi keringat masih bercucuran. Berulang kali Ajeng Kamarati mengelapnya, memberinya minum dan mengelus kepala milik suaminya. Cemas di hatinya mulai reda, ia sedikit lebih tenang. Rupanya Ajeng Kamarati teringat ucapan Wiro tentang ilmu putih dan pesantren. Pesantren? Tiba-tiba Ajeng Kamarati teringat sesuatu. Bukankah Ahmad menantu mendiang Nyai Darmo juga adalah keluaran pesantren? Suasana aman tidak berlangsung lama. Kembali Raden Kertakesuma menjerit. Ia menggenggam kuat-kuat kapuk berbalut kain tempatnya berbaring. Saking kuatnya hampir koyak. Kakinya dihentakkan keras dan ia masih merasa kepanasan. Kalut, takut, hanya itu yang membayangi seisi rumah. Didesak perasaan-perasaan itu dan ditambah sedikit keberanian, Ajeng Kamarati akhirnya mengambil keputusan. "Paman, malam ini juga aku ingin kau datangi Ahmad, sampaikan pesanku padanya," tita Ajeng Kamarati pada Basir. "Baik Doro Putri, saya mohon pamit." Basir menangkupkan kedua tangannya, kemudian berlalu meninggalkan tuanya yang terbaring kesakitan. Raden Kertakesuma masih sanggup bertahan, namun kondisinya semakin melemah. Istri dan salah satu emban setia menunggunya.
Sementara kedua putrinya dibiarkan tanpa pengawasan, mereka berdua tidur dalam satu kamar. Ibu, ibu. Raden Ajeng Kartika memanggil ibunya. Gadis kecil itu terbangun dari tidurnya. Kedua tangannya menggosok bagian luar netranya yang bulat. Dia keheranan karena tidak mendapati ibunya di sana. Hanya ada dirinya dan kakaknya Rindayu. Mbak Yu, di mana ibu? Tanyanya pada kakak perempuan satu-satunya. Rindayu tersenyum, lalu menempelkan jari telunjuknya di muka bibir, mengisyaratkan agar adiknya itu diam. Aku punya mainan baru, apa kau ingin melihatnya? Ajak Rindayu setengah berbisik. Ajeng Kartika menautkan kedua alisnya. Belum sempat ia menjawab ajakan sang kakak, kedua tangannya sudah ditarik oleh Rindayu. Wajah Rindayu masih berhias senyuman. Ia menuntun adiknya menuju keluar kamar. Mereka berjalan menyusuri selasar kamar, kemudian melewati ruangan keluarga dan selanjutnya dapur. Di dalam rumah megah milik romonya, kedua kakak beradik itu tampak tenang saja. Sama seperti suasana di sekeliling begitu senyap, karena seisi rumah justru tengah berada di dalam kamar utama. Tidak ada yang menyadari kalau Rindayu dan adiknya tidak ada di kamarnya. Sekarang, keduanya hampir memasuki halaman belakang dekat bilik para emban. Kita mau kemana Mbak Ayu? Kartika mulai bertanya pada kakaknya. Namun Rindayu tidak menjawab. Jemarinya semakin erat mencengkram pergelangan tangan adiknya. Langkah kaki kecil mereka terhenti. Ayo masuk. Raden Ajeng Rindayu mempersilahkan adiknya. Mereka tiba di depan pintu sebuah kamar. Masih dengan seutas senyuman, Rindayu coba membujuk adiknya. Kartika menuruti perintah kakaknya tanpa banyak bertanya. Ia pun dipersilahkan masuk lebih dulu. Tetapi baru 2 langkah kakinya melewati pintu, tangan Rindayu dengan kasar mendorong punggung adiknya, hingga gadis kecil itu jatuh terjerembab. Melihat adiknya tersungkur, Rindayu segera menekan saklar yang menempel di dinding, membuat ruangan itu menjadi gelap seketika. Belum sempat Kartika bangun, lekas Rindayu meraih gagang pintu dan menutupnya keras, lalu menguncinya dari luar. Mbak Ayu, buka pintunya. Ayo dah, buka. Jerit Kartika terdengar keluar. Tangannya menggedor-gedor pintu. Segala upaya dilakukan anak malang itu agar Rindayu mau membuka pintu dan mengeluarkannya dari sana. Tapi naas, Rindayu sama sekali tidak mengindahkan rengekan adiknya. Ia berjalan meninggalkan Kartika yang terkurung sendirian di dalam kegelapan. Membiarkannya terkunci di kamar kosong yang ternyata adalah kamar milik mendiang Nyai Darmo. Anak bungsu keluarga Raden Kertakesuma itu menangis sejadi-jadinya. Ia ketakutan. Sendirian di dalam ruangan tanpa penerangan. Bahkan untuk sekedar melihat tangannya sendiri pun sulit dilakukan. Perlahan tubuhnya mulai merosot, membuatnya bersimpuh di lantai. Gadis malang itu tidak berani menghadap ke arah pembaringan. Ia hanya mampu menatap badan pintu yang berdiri di depannya, berharap ada seseorang yang segera membuka kuncinya dan mengeluarkannya dari sana. Assalamualaikum. Terdengar suara seorang laki-laki mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ahmad dari dalam rumahnya. Siapa mas, malam-malam begini datang ke rumah? Sri tampak keheranan. Ia merapikan rambutnya yang kusut sebelum akhirnya bergegas menyusul sang suami pergi keluar kamar. Sebelum membuka pintu, Ahmad menengok keluar melalui salah satu jendela di ruang tamunya. Matanya menilik, ada sosok lelaki yang tampak tidak asing, namun ia lupa siapa. Sri yang dari tadi memperhatikan tindak tanduk suaminya mulai curiga. Apa yang kau lihat mas? Siapa yang ada di luar sana? Aku tidak tahu. Coba kau lihat siapa itu. Apa kau mengenalnya? Tanya Ahmad sembari menggeser badannya dan bertukar posisi dengan Sri. Kepala Sri tampak bergerak ke kanan dan ke kiri. Ia kesulitan melihat wajah lelaki yang berdiri di depan rumahnya. Pasalnya, laki-laki itu berdiri membelakangi pintu. Tapi tiba-tiba saja sosok itu menoleh tepat ke arah jendela. Sontak membuat Sri terkejut. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya berhenti sesaat. Namun semua perasaan itu hilang setelah tahu bahwa orang di luar sana adalah Basir. Sri mengenalnya dengan baik. Semua itu karena mendiang ibunya adalah teman Basir selama bekerja di rumah Raden Kertakesuma. Ahmad segera membuka pintu setelah diberitahu Sri. Ia mempersilahkan tamunya masuk. Maaf Sri, aku bertamu tengah malam begini. Sebenarnya Doro putri yang memerintahkanku datang ke sini. Basir segera memberitahu maksud tujuannya.
Raden Kertakesuma sedang sakit, tapi sakitnya tidak wajar. Doro Putri ingin meminta bantuan pada suamimu. Basir berterus terang. Ahmad dan Sri bertatapan. Tanpa aba-aba, keduanya mengambil nafas bersamaan. Ahmad tidak tahu kenapa Ajeng Kamarati malah meminta pertolongan darinya. Basir tidak menceritakan apapun. Rewang itu hanya menyampaikan pesan penting yang tuanya perintahkan, tidak kurang dan tidak lebih. Baiklah, tunggu sebentar. Ahmad menyanggupi permintaan Basir. Ia masuk ke dalam dan kembali sambil menenteng sebuah tas lusuh. Tas yang biasa dia gunakan untuk membawa keperluan mengajar. Aku akan mengantarmu. Kau menginaplah di rumah Sugeng. Ahmad urung membiarkan istrinya tinggal di rumah sendirian. Ia merasakan firasat yang kurang baik setelah mendengar kabar dari Basir. Sesampainya di rumah adik iparnya, Ahmad segera berpamitan. Namun sebelum bertolak, ia pun berpesan, jangan lupa, lakukan sholat malam dan berbanyaklah berzikir. Sri mengangguk pelan. Ia melepas kepergian suaminya dengan hati yang tidak tenang. Tidak mau membuang waktu terlalu lama, Basir dan Ahmad segera berangkat. Menggunakan sepeda motor antik milik Raden Kertakesuma, Basir mengantarkan Ahmad menuju kediaman tuanya. Maaf Doro Putri, apa Doro ingin saya ambilkan teh hangat? Seorang embannya menawarkan jasa. Ia merasa kasihan melihat dirinya yang tampak sangat lemah. Tidak usah mbok, aku baik-baik saja. Ajeng Kamarati menolak dengan halus. Setelah menunggu lama, Ahmad dan Basir akhirnya datang. Keduanya kini sudah berada di dalam kamar utama. Sebelum masuk, Ahmad mengucapkan salam. Seketika tubuhnya merasakan hawa jahat di sekitar ruangan. Masuklah. Ajeng Kamarati mempersilahkan. Maafkan aku memanggilmu di waktu yang tidak tepat. Aku tidak tahu harus kemana lagi meminta pertolongan. Air mata berjatuhan dari pelupuk manik indah milik wanita tercantik di desa itu. Beruntung Raden Kertakesuma mempersunting wanita yang dulunya menjadi kembang desa. Selain parasnya, tingkah laku dan tutur katanya memang menjadi panutan. Tidak apa-apa Doro, saya siap membantu kapanpun Doro butuh bantuan, ucap Ahmad sopan. Ia pun berjalan ke arah pembaringan. Dilihatnya Raden Kertakesuma terbaring lemah di sana. Kaki kirinya terbalut ramuan hijau yang diberikan oleh tabib desa tadi. Kelopak mata milik lelaki gagah itu tampak mengejap. Perlahan kedua indera penglihatannya terbuka. Ia mendapati sosok Ahmad berdiri di depannya. Wajahnya nampak pucat, mulutnya mulai bergetar, ingin mengucapkan sesuatu pada lelaki yang selalu mengenakan peci hitam di kepalanya. Kakiku sakit, rasanya seperti terbakar dan tertusuk duri. Sabar Raden, mari saya lihat. Ahmad mengambil tempat di dekat si sakit. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membacakan ayat kursi sebanyak 3 kali. Tolong ambilkan air untuk membasuh kaki Raden Kertakesuma. Ahmad meminta pada salah seorang rewang berjenis kelamin laki-laki. Rewang itu pun memenuhi permintaan Ahmad. Ia berlari keluar kamar. Langkahnya cepat ke arah sumur. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang menangis terseduh. Suaranya datang dari balik kamar kosong. Kaget, rewang itu mengira ada sosok gaib di dalam kamar Nyai Darmo. Tetapi tangis itu seperti suara anak kecil. Sempat berpikir untuk lari, namun ia batalkan. Sosok di dalam kamar itu masih menangis. Sesekali pintunya bergetar karena dipukul dari dalam. Ketika rewang itu hendak meninggalkan makhluk astral yang sedang menangis di dalam kamar angker itu, mendadak ia mendengar suara dari balik pintu. Ibu, aku takut. Tolong buka pintunya ibu. Buka pintunya ibu. Suaranya terdengar tidak asing. Karena penasaran, rewang itu memberanikan diri membuka pintu kamar. Tetapi sayang, pintunya terkunci. Raden Ajeng Kartika yang mendengar bunyi daun pintu bergerak memutar, langsung bangkit dan menghantam kedua tangannya kuat-kuat ke badan pintu. Mulutnya berteriak sekuat tenaga. Tolong, buka pintunya. Pekiknya dari dalam. Rewang itu terpental, ia kaget setengah mati. Meskipun demikian, abdi dalam itu yakin kalau yang terkunci di dalam sana bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang anak kecil berteriak meminta pertolongan. Lekas ia mengambil sesuatu untuk membuka pintu. Dengan menggunakan sebuah martil, rewang itu menghantam engsel pintu berkali-kali hingga akhirnya pintu berhasil dibuka. Betapa terkejutnya ia menemukan sosok gadis kecil tengah menangis ketakutan. Matanya sembab, rambut dan bajunya berantakan. Dan yang lebih mengejutkan, gadis itu ternyata anak dari majikannya.
Buru-buru ia menggendong anak malang itu dan membawanya ke kamar utama. Ia tidak menghiraukan lagi tugas utamanya tadi, mengambil air. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia kebingungan. Ampun Doro Putri, saya menemukan Raden Ajeng Kartika terkurung di dalam kamar Nyai Darmo. Setibanya di kamar utama, rewang itu segera melapor pada tuannya. Seisi ruangan pun terkejut, tidak terkecuali Ahmad. Ada apa lagi ini? Batinnya mulai menaruh curiga. Siapa yang telah melakukan ini pada anakku? Katakan siapa? Bentak Ajeng Kamarati. Matanya menatap tajam ke arah rewang itu. Ampun Doro Putri, saya tidak tahu. Saya menemukan Raden Ajeng Kartika sudah terkunci di dalam sendirian. Terang rewang itu sambil gemeteran. Raden Ajeng Kartika menangis sesegukan. Beritahu ibu nak, siapa yang telah melakukan ini padamu? Ajeng Kamarati bertanya dengan hati-hati pada putri kecilnya. Jangan takut, katakan siapa. Ibu janji akan menghukum orang itu seberat mungkin. Geramnya mulai tidak sabaran. Mbak Ayu ibu, Mbak Ayu mengurungku di sana. Tangis anak malang itu pecah lagi. Ia terlihat sangat ketakutan. Ahmad dan semua orang di ruangan itu menyimak dan tampak sama kagetnya dengan Ajeng Kamarati setelah mendengar keterangan dari Raden Ajeng Kartika. Paman, cepat panggil Rindayu ke sini. Perintah Ajeng Kamarati. Baik Doro. Tidak lama kemudian muncul seorang gadis cantik jelita bersama dengan Basir. Gadis itu datang dengan wajah polosnya. Ampun ibu, ada apa ibu memanggilku ke sini? Tanya Rindayu. Apa benar kamu telah mengunci dan mengurung adikmu di dalam kamar sendirian? Ajeng Kamarati langsung menyergap putrinya dengan pertanyaan. Rindayu diam tidak menjawab. Ia nampak begitu tenang, bahkan sangat tenang untuk ukuran anak seusianya yang dihadapkan pada persoalan serupa. Dituduh melakukan tindak kejahatan oleh ibunya sendiri. Suasana di ruangan itu hening sesaat sebelum akhirnya kembali gempar oleh suara teriakan dari Raden Kertakesuma. Sakit, panas, panas, sakit. Raden Kertakesuma meraung-raung kesakitan. Kedua tangannya kembali menjamah kasur dan mencengkramnya. Erangannya membuat seisi kamar serta-merta mengalihkan pandangan ke tempatnya berbaring. Para penghuni kamar itu kini tampak memasang mimik wajah was-was, penuh kekhawatiran, kecuali satu, Rindayu. Anak emas kesayangan ayahnya itu, hanya dia mematung menyaksikan romonya begitu menderita. Bahkan ketika Ahmad melihat ke arahnya, Rindayu justru kedapatan tengah tersenyum lebar. Ahmad mengamati senyuman itu, sebuah senyuman tidak wajar, menyiratkan kepuasan dan kemenangan. Ahmad terus-menerus menggumamkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia percaya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi tidak luput dari pengawasan Sang Pencipta. Allah Maha melihat, sudah sepantasnya ia sebagai makhluk ciptaannya berserah diri dan berpasrah dalam upaya memohon keselamatan dan perlindungan. Ahmad mengulangi permintaannya. Dengan sigap, seorang rewang membawa wadah berisi air. Ahmad meniup sebanyak 3 kali. Usai membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, diusapkannya air tersebut pada bagian kaki sebelah kiri Raden Kertakesuma. Ia gosok perlahan hingga obat tradisional yang menempel di kulit sang Raden benar-benar bersih. Raden, mari ikut membaca surat-surat pendek. Kita baca bersama. Pinta Ahmad sembari tangannya masih membasuh kaki Raden Kertakesuma. Tatapan mata milik Raden Kertakesuma mulai nanar, antara sedih dan takut berbaur dalam relung hatinya. Sebelumnya ia tidak pernah memikirkan Tuhan. Lelaki keturunan ningrat itu sempat belajar di musola, mengaji bersama anak-anak kampung semasa kecil. Itu pun tidak lama. Beruntung dirinya sudah hatam juz amma. Baginya, Allah tidak lebih dari sebuah nama. Ia heran bagaimana Ahmad bisa dengan mudah mempercayai bahwa Allah benar-benar akan menolongnya, atau bagaimana seorang manusia yakin dengan sesuatu yang tidak pernah tampak di hadapannya. Rasa yang tidak biasa. Perasaan itu tidak mampu ia cerna. Air matanya tumpah manakala lidahnya mulai mengucapkan basmalah. Tertati-tati Raden Kertakesuma melafalkan huruf demi huruf yang terangkai dalam satu ayat. Ahmad menuntunnya, sabar dan membimbingnya agar bacaan Al-Qur'annya tidak terputus. Hanya Allah yang sanggup melenyapkan sihir ini Raden. Mohonlah agar Raden terbebas darinya. Ahmad berusaha menumbuhkan keyakinan dalam benak Raden Kertakesuma. Keduanya larut dalam bacaan Al-Quran. Perlahan, suasana di dalam kamar menjadi tenang. Ahmad meminta semua yang hadir turut serta membaca 3 surat
yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kendati kesulitan banyak dialami ketika mereka mulai melantunkan ayat-ayat suci, tetapi tidak satu pun menolak permintaan Ahmad. Bahkan ada di antara para emban yang tanpa sadar menitikan air mata. Ahmad memaklumi, sebagian besar dari kalangan masyarakat desa masih awam perihal ilmu agama. Di desa tempat istrinya dilahirkan dan dibesarkan, memang masih banyak yang menganut paham kejawen. Orang-orang di dalam ruangan itu hanyut dalam lautan pikirannya masing-masing. Sebelum ada kejadian ini, rumah megah milik Raden Kertakesuma adalah sebuah bangunan yang di dalamnya tidak pernah terdengar ada suara orang mengaji. Para penghuninya pun tidak mengenal dengan baik ritual ibadah sebaik mereka menjalankan dan menjaga ritual adatnya. Malam ini semuanya berbeda. Mendadak salah satu ruangan di rumah yang menyerupai istana itu riuh oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Ahmad memohon izin pada si empunya rumah untuk memeriksa sekitar, dan tentu saja Ajeng Kamarati menyetujuinya. Ketika Ahmad hendak beranjak dari tempat tidur, barulah seisi kamar menyadari satu hal, Rindayu kecil menghilang. Semula mereka mengira Rindayu kembali ke dalam kamarnya, tapi Basir tidak menemukan siapapun di sana. Lagi-lagi situasi menjadi ramai. Rewang dan emban berlarian menyisir ke setiap penjuru, kecuali Ajeng Kamarati dan putrinya Kartika. Semua pergi mencari sosok kecil bernama Rindayu. Basir mengajak serta Ahmad bersamanya. Ia memimpin di depan. Ahmad yang tidak mengenal seluk-beluk rumah itu berjalan satu langkah di belakang Basir. Di ruang keluarga mereka berdua bertemu dengan dua orang rewang. "Aku sudah memeriksa kamarnya Darmo dan Ayu tidak ada di sana," ucap salah seorang di antara rewang itu. "Aku dan Ahmad akan mencari ke halaman depan, kalian ke halaman belakang." Basir membagi tugas. Basir dan Ahmad menuruni tangga yang terdapat di teras. Udara dingin sangat mencolok, menjadi ciri khas pada malam-malam yang datang di desa. Tidak satu malam pun dilalui tanpa tubuh yang menggigil, tersebab hawa sejuk yang terlampau kadarnya merengkuh wilayah tempat tinggal mereka. "Angin ini seperti membawa kabar buruk saja, datangnya selalu malam, disertai gemuruh. Lihat itu, lampu yang bergantung. Sudah tidak terhitung berapa buah yang pecah akibat terpelanting," ucap Basir sambil tangannya menunjuk ke arah samping teras. Tampak pecahan kaca yang berasal dari bola lampu memang berserakan. "Tidak baik berkata seperti itu, Paman. Angin juga adalah makhluk ciptaan Allah. Angin datang bukan membawa keburukan, justru ia datang membawa rahmat dan kebaikan," serga Ahmad. "Aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Mungkin karena aku orang bodoh, tidak pintar ilmu agama sepertimu." Basir merasa malu. "Paman tidak bodoh. Semua makhluk bernama manusia diciptakan memiliki kelebihan yaitu akal. Paman hanya belum tahu ilmunya, sama seperti saya beberapa tahun yang lalu. Ketika baru saja masuk pondok pesantren, masih hijau, belum paham apa itu makhluk, apa itu Allah," terang Ahmad panjang. Basir tersenyum kecut. Ia mengingat masa kecilnya yang jauh dari kegiatan agama. Sebagian besar waktunya habis di sawah membantu bapaknya, dan kedua orang tuanya pun tidak memperdulikan pendidikan dasar agama bagi anak-anaknya. Pikir mereka adalah seputar isi perut, bagaimana menghasilkan uang atau bagaimana hari ini bisa makan. Agama adalah hal tabu untuk dibicarakan pada masa itu. Mereka mengenal Islam sebatas ajaran leluhurnya, Idul Fitri dan Idul Adha sebagai simbol kalau mereka punya acara keagamaan. Mereka bahkan tidak tahu maknanya. Sergapan angin menghentakkan Basir dari nostalgia singkatnya. Matanya mulai awas mengintai sekeliling. Pandangannya beredar sekitar pepohonan. Namun tidak ada tanda-tanda Rindayu di sana. Tiba-tiba saja matanya menangkap gerakan pada semak di samping teras. Ada serimbun tanaman melati di sana. Daunnya berayun kasar. Ketika didekati, Ahmad dan Basir hampir melompat berbarengan. "Sedang apa Den Ayu di sini?" Basir bertanya keheranan pada gadis kecil yang menjadi buronan orang seisi rumah. Gadis yang dimaksud diam, mulutnya mengunyah sesuatu. Ahmad memperhatikan gerak-gerik anak itu. Sekonyong-konyong tangan mungil Rindayu mencabut bunga melati dari pohonnya, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya, seolah kembang itu adalah makanan kesukaannya, lahap dan tampak lezat. Basir menelan ludah menyaksikan kejanggalan yang terjadi pada putri tuanya. Ia menatap Ahmad, tapi yang ditunjuk tidak membalas. Ahmad masih terus mengawasi tindak tanduk Rindayu. Netranya tidak berkedip.
Sesuatu telah terjadi pada anak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahmad mengucapkan kalimat tasawuf sebanyak 3 kali. Anak itu akhirnya berhenti. Ia berjalan meninggalkan 2 orang yang masih diselimuti kebingungan. Rindayu masuk ke dalam rumah, diikuti Basir dan Ahmad. Semua membisu, tetapi Ahmad tidak putus berdoa, memohon perlindungan. Ia tahu kalau keluarga ini benar-benar sedang diganggu, tidak terkecuali Rindayu. Setelah berada di dalam rumah, Ahmad berpesan pada Basir untuk menjaga Rindayu. Ia bermaksud pergi ke sumur untuk mengambil wudhu. Basir memberikan arahan dan petunjuk di mana letak sumur sebelum akhirnya mereka berpisah. Ahmad bergegas sepanjang jalan. Ia membentengi seisi rumah dengan ayat-ayat Allah. Tidak jarang bulu kuduknya meremang tiap melewati beberapa titik di dalam rumah itu. Selesai berwudu, ia kembali ke kamar utama, mengambil selai sajadah dari dalam tas usangnya. Kemudian mendirikan 2 rakaat sholat malam. Di dalam kamar utama, Raden Kertakesuma masih terbaring. Sementara Rindayu berada di kamarnya, diawasi Basir dan seorang emban. Hingga pekatnya malam memudar, Ahmad masih terjaga. Langit mulai menampakkan guratan berwarna jingga. Suara ayam jantan bersautan, menandai datangnya pagi. Ahmad bersyukur kondisi Raden Kertakesuma membaik. Ia tidak berhenti mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Pagi itu juga Ahmad menyampaikan pesan penting langsung pada Raden Kertakesuma. Suami Ajeng Kamarati itu terlihat lebih sehat. Maaf Raden, saya tidak bisa memastikan kalau sihir itu benar-benar telah hilang. Tapi setidaknya kita bisa mulai membentengi diri dengan rutin melakukan ibadah. Raden Kertakesuma mengangguk pelan sebelum akhirnya bertanya, apa kau mau mengajariku sholat? Matanya tampak sayu, namun terlihat memancarkan sebuah harapan. Insya Allah Raden, saya siap. Ahmad berjanji penuh semangat. Ajeng Kamarati terharu melihat pemandangan itu. Ia pun menyaut sembari mendekati suaminya. Tolong ajari kami. Air matanya berlinang. Wanita itu menggenggam erat tangan suaminya. Ahmad mengangguk. Sebuah senyum terpasang di wajah lusuhnya yang tidak tidur semalaman. Tidak lama setelah membersihkan diri, Ahmad pamit. Ia pulang sebentar untuk menjemput Sri. Ahmad sengaja mengajak Sri. Bagaimanapun ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh bantuan. Sri akan diminta untuk mengajari para wanita penghuni rumah. Sementara Ahmad sudah tentu disibukkan oleh urusan menjaga dan merawat Raden Kertakesuma, serta menghilangkan teluh yang dikirim padanya. Belum termasuk mengawasi Rindayu. Sesampainya di rumah, Ahmad langsung disambut hangat oleh istrinya. Segelas teh manis dan sepiring nasi megono telah dihidangkan. Megono adalah lauk untuk makan, terbuat dari nangka muda yang dicacah halus, kemudian dicampur dengan berbagai bumbu dan parutan kelapa muda. Ahmad dan Sri tinggal berdua saja di rumah sederhana, jaraknya 3 km dari kediaman Raden Kertakesuma. Jika letak rumah sang Raden ada di ujung wetan mendekati perbatasan desa, rumah Ahmad justru berada di ujung paling kulon dekat kali. Pasangan itu telah menikah selama 8 tahun. Akan tetapi, hingga saat ini pasutri ini belum dikaruniai keturunan. Ahmad hanya bisa bersabar. Kesabarannya itu yang membuat Sri tidak pernah tampak sedih memikirkan masalahnya. Ia percaya pada suaminya sebagaimana suaminya itu percaya pada semua ketentuan Allah. Berbeda dengan adiknya, Sugeng, sudah memiliki 1 orang anak. Mereka berbincang sebentar. Ahmad bertukar pikiran dengan istrinya. Sampai akhirnya ia menulis sepucuk surat yang ditunjukkan kepada kepala madrasah tempat ia mengajar. Ia memutuskan untuk meminta izin pada pihak sekolah selama 2 hari. Keputusannya itu didukung sepenuhnya oleh Sri. Rencananya, siang ini Ahmad sendiri yang akan mengantarkan surat itu. Keduanya tampak sudah siap. Sri menenteng sebuah tas besar, berisikan pakaian. Menyaksikan itu, Ahmad menggeleng-geleng. Sri, kita hanya menginap 2 hari. Untuk apa kamu membawa baju sebanyak itu? Kedua alis Ahmad mengerut. Tidak banyak mas, aku membawa mukena dan sejadah. Tukar Sri. Gegas ia duduk di belakang sepeda suaminya sambil tersenyum simpul. Lagi-lagi Ahmad hanya dapat menggelengkan kepalanya. Setibanya di kediaman Raden Kertakesuma, Ahmad dan istrinya disuguhi berbagai makanan. Keluarga itu memang terkenal sangat baik. Mereka tidak pernah berbuat kasar pada orang lain, apalagi sampai melukai. Itulah mengapa
Orang-orang kebingungan dengan sakit yang diderita Raden Kertakesuma. Siapa orang yang telah mengirimkan teluh padanya menjadi pertanyaan besar bagi semua yang mengenalnya. Matahari sudah mulai naik ke atas kepala. Sebelum zuhur, Ahmad berangkat menuju madrasah. Ia berkejaran dengan waktu. Ahmad ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah bersama rekan-rekan sejawatnya. Setibanya di sekolah, ia hampir terlambat. Suara iqomah telah berkumandang, pertanda imam sudah datang dan segera memimpin sholat. Setengah berlari, Ahmad masuk ke dalam area sekolah. Tujuannya adalah musola. Alhamdulillah, akhirnya masih bisa sholat zuhur berjamaah. Ahmad sumringah. Ia duduk berdampingan dengan beberapa teman sesama guru di dalam musola kecil yang terletak di tengah-tengah sekolah madrasah. Kepala sekolahnya yakni Pak Mahfud yang memimpin sholat dan menjadi imam. Usai sholat, Ahmad menghadap Pak Mahfud. Mereka berbincang di ruangan kepala sekolah. Jadi, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan surat ini? Tanya Pak Mahfud ketika Ahmad menyodorkan amplop putih di atas mejanya. Benar, Pak. Ahmad menjawab dengan sopan dan agak sungkan. Ia sebenarnya tidak ingin absen mengajar. Kecintaannya pada dunia pendidikan, terlebih pendidikan agama, sudah mendarah daging. Kamu memang guru yang bertanggung jawab. Tidak banyak orang sepertimu aku temui di dunia. Orang tua berpeci hitam sama seperti yang Ahmad kenakan itu menarik nafas sejenak, lalu melanjutkan kalimatnya. Terima kasih karena sudah memberi kabar. Jadi anak-anak segera mendapati pengganti selama kau tidak masuk. Sekali lagi terima kasih. Semoga urusanmu cepat selesai. Sebuah senyum tulus dipersembahkan kepala madrasah itu. Pak Mahfud dan Ahmad sama-sama menimba ilmu di pesantren di daerah Jawa Timur. Tentu saja Pak Mahfud lebih dulu mengenyam pendidikan di sana. Ia adalah murid angkatan ketiga sejak pesantren itu didirikan. Sedangkan Ahmad masuk pesantren ketika Pak Mahfud sudah menjadi guru di sana. Itu artinya Ahmad adalah santri dari Pak Mahfud. Demi melihat raut wajah Ahmad yang muram, lelaki bersahaja itu memberikan sedikit nasihat untuknya. Ahmad, ingatlah nak, apapun masalah yang tengah kau hadapi saat ini, jangan pernah putus berharap dan berdoa kepada Allah. Percayalah pada kekuatan Allah semata. Ahmad tersenyum lega, seolah mendapat suntikan tenaga baru yang lebih segar. Rupanya ia memang tengah menunggu wejangan dari guru spiritualnya itu. Ahmad membuka suara. Ia bercerita tentang masalah Raden Kertakesuma pada Pak Mahfud. Dituturkannya kejadian demi kejadian berkaitan dengan peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa keluarganya. Ahmad berasumsi bahwa rangkaian kejadian itu ada kaitannya. Sejak kematian ibunya, kematian Dr. Sarifuddin, dan terakhir sakit yang diderita Raden Kertakesuma. Lelaki berjenggot tipis yang sebagian warnanya telah memutih itu menyimak dengan seksama. Sesekali kepalanya mengangguk tanda mengerti. Sampai di penghujung cerita, lelaki berusia 57 tahun itu menarik nafas panjang, seolah habis menyelam dalam kedalaman air. Ia tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengambil udara guna membersihkan rongga di dadanya yang mulai sesak. Mendengar cerita tadi, ia terbawa suasana. Membayangkan berhadapan langsung dan berada di tempat kejadian membuatnya sedikit terlibat emosi. Pak Mahfud bisa memahami kondisi Ahmad dengan berbagai kesulitan yang sedang dihadapi mantan santrinya. Aku tidak paham ilmu sihir, Pak. Dan bagaimana bila sihir itu datang lagi? Ahmad melontarkan sebuah pertanyaan. Kekuatan sihir dan segala bentuk kejahatannya datangnya dari setan. Dan perkara ini sudah tertuang dalam surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Kau masih hafal ayat dan terjemahannya? Pak Mahfud balik bertanya. Masih, Pak. Biar ku berjelas. Arti dari surat itu ialah, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Mantan gurunya itu menjelaskan. Di sini dalam kasusmu, kau memang tengah berhadapan langsung dengan bangsa jin dari golongan setan. Maka sudah sepantasnya kau meningkatkan iman dan terus bertawakal. Itu kuncinya. Masih banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang masalah ini. Namun demikian, aku bukanlah ahli dalam kajian ilmu sihir. Kusarankan kau meminta bantuan pada Kiai Hasan Azhari. Beliau lebih paham dan lebih dalam ilmunya. Ahmad mengangguk. Baik, Pak, terima kasih.
Kiai Hasan Azhari adalah pimpinan pondok pesantren tempat Ahmad menimba ilmu. Kiai Hasan terbilang sudah sepuh, usianya mendekati 70 tahun. Ia adalah generasi kelima yang memimpin pondok pesantren. Sekarang giliran Ahmad yang menghela nafas dalam-dalam. Rongga dadanya terasa lega, namun ada rasa khawatir karena ia tahu bahkan Pak Mahfud sendiri tidak sanggup membantunya. Akan tetapi ia tetap mengingatkan satu hal, bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Itu saja yang dari dulu selalu ditanamkan di dalam sanubarinya. Sebelum akhirnya pamit, Ahmad mengucapkan terima kasih pada mantan guru yang sekarang menjabat kepala madrasah sekaligus menjadi atasannya. Pak Mahfud merengkuh Ahmad lama, lalu menepuk pundaknya memberi semangat dan meyakinkan orang yang dulu pernah menjadi murid kesayangannya bahwa semua akan baik-baik saja. Di perjalanan pulang, Ahmad mengayuh sepedanya dalam kecepatan sedang. Ia bersepeda menyusuri perkampungan dan sebuah pasar. Di pasar itu Ahmad mampir ke warung pinggir jalan untuk membeli secangkir kopi. Penat yang sejak malam menggelayuti tubuhnya baru terasa sekarang. Ia beristirahat sejenak melepas lelah dan berusaha mengusir rasa kantuknya. Di dalam warung itu terdapat dua orang lelaki selain dirinya yang juga tengah menikmati secangkir kopi hitam lengkap dengan pisang goreng yang tersusun di atas nampan. Tampak keduanya tengah bercakap-cakap. Di kampung sebelah sering terjadi pembunuhan sadis. Pelakunya konon adalah setan gentayangan. Saudaraku yang tinggal di sana sekarang pulang ke rumah dan tidak berani kembali. Katanya takut dicekik. Seorang laki-laki kurus memulai percakapan. Ahmad tidak sengaja mendengar jarak mereka sangat dekat. Itu ada kaitannya dengan ilmu pesugihan yang dianut Raden Kertakesuma, orang terkaya di kampung sana, dan kau tahu, pembantunya itu dijadikan tumbal. Makanya arwahnya mati penasaran. Temannya yang berbadan gempal menimpali. Aku pernah mengantar pembantu itu sepulang dari pasar. Ia membawa anak gadis yang katanya putri dari Raden Kertakesuma. Anaknya cantik, tapi cerewet sekali. Lelaki yang berbadan kurus mencoba mengenang kejadian beberapa bulan yang lalu. Keduanya mengunyah pisang goreng, mulutnya penuh, namun mereka masih tetap berbicara. Ahmad yang mendengar percakapan itu segera menghabiskan sisa kopi yang tinggal setengah gelas hanya dalam satu tegukan. Ia bergegas meninggalkan warung itu. Telinganya panas, dadanya membara mendengar celoteh dua orang tukang becak tadi. Yang tanpa mereka sadari, orang yang menjadi bahan perbincangan tidak lain adalah ibu mertuanya sendiri. Lekas ia mengayuh sepedanya, ia tidak ingin melewatkan sholat asar. Ketika mencapai perbatasan kampungnya, ia mulai mengendurkan kayuhan sepedanya. Sekarang Ahmad sudah memasuki kampung tempat ia tinggal. Rumah Raden Kertakesuma tidak jauh dari perbatasan. Jalanan tampak sepi. Kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon jati. Warga masih sering memanfaatkan daunnya untuk keperluan membungkus makanan. Biasanya untuk berkat atau hajatan. Semilir angin datang tanpa diperintah. Ia membelai lembut wajah Ahmad, membuat tubuhnya terasa sejuk. Matanya tidak selalu menatap ke depan. Justru ia lebih sering menengok ke sebelah kiri. Ia menikmati perjalanan bak sedang tur keliling kampung. Dilihatnya anak-anak desa tengah bermain layang-layang. Tidak jauh dari tempat anak-anak kampung bermain, matanya tidak sengaja menilik sebuah rumah yang letaknya ada di sisi sebelah kiri. Bangunan itu tampak menonjol karena di kanan kirinya tidak terdapat rumah. Rumah itu berdiri di tengah-tengah kebun kosong. Ilalang dan semak belukar memenuhi pekarangannya, hampir setinggi pinggang orang dewasa. Seiring ia mengamati rumah itu setiap kali berangkat atau pulang mengajar, sepertinya rumah itu memang tidak berpenghuni. Namun siang ini ia mendapati jawaban atas pertanyaannya selama ini. Seorang laki-laki muncul dari balik pintu. Ia berdiri di tengahnya. Terlihat sorot matanya mengarah tajam. Tapi pada siapa? Di jalan tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Sepedanya memang di kayu sangat lambat, membuatnya bisa melihat kalau laki-laki itu melototi dirinya. Sekilas tampak laki-laki itu berpakaian serba hitam dan mengenakan sebuah belangkon di kepalanya. Ahmad merasakan aliran darahnya berdesir. Lelaki itu masih menatap. Ahmad mengayuh lagi sepedanya. Kini ia bersepeda dalam kecepatan tinggi, tidak ingin berlama-lama berada dalam situasi serupa. Ahmad memalingkan wajahnya, matanya tampak serius menatap lurus ke depan. Ia tidak ingin memenuhi kepalanya dengan pikiran macam-macam. Masalah yang sedang ia alami sudah lebih dari cukup untuk membuatnya sakit kepala. Tapi dalam hatinya,
Ia terus mengingat-ingat, apa mungkin Ahmad mengenalnya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.